Halo sahabat Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang baru saja mendapatkan penghargaan menjadi siswa internasional terbaik lulusan kursus militer lintas negara di Australia. How are you, sir? Hello, good morning, Good morning. Miss Simo. I'm good. How about you? I'm good. Yeah, thank you. Wah, amazing ini. Menjadi lulusan siswa terbaik internasional ya, Ya, betul, Mbak. di Australia. Di Australia. Berarti bahasa Inggrisnya bagus banget ya. Ya, Oke, kasih lumayan plus dulu lah. dong. Kita kan mengikuti beberapa seleksi, makanya bisa ke sana. Iya, karena kan dari berbagai negara kan. Siap. Wah, luar biasa ini. Aduh, terus ini gimana ini perasaannya dinobatkan menjadi lulusan terbaik siswa internasional? Kalau perasaannya pasti bangga lah. Maksudnya kerja keras kita selama ini, kita belajar. Apalagi saya kan belajar bahasa Inggrisnya kan autodidak. Jadi saya mungkin bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan. Dan kami tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kami lakukan yang terbaik di sana. Intinya kami bangga. Wah, luar biasa. Tapi mungkin sebelumnya ini bisa disampaikan dulu ini latar belakang dari Mas Jingko. Saya nama Jingko Lewikase, pangkat Praka. Saat ini saya berdinas di Satuan 81 Kopassus Batalion 811 di Cijantung, Jakarta Timur. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Saya berasal dari satu kampung kecil namanya Wepope, Desa Naop, sebuah pedalaman jauh dari kota di Kefaminanu, Nusa Tenggara Timur. Tentunya menjadi kebanggaan tidak hanya warga Indonesia ya menjadi lulusan terbaik, tapi keluarga di sana walaupun tadi bilangnya dari kampung, tapi beliau kedua orang tua merasa bangga tentunya begitu kan. Nah, kalau membahas soal yang kemarin baru saja dilaksanakan kursus militer itu ya, apa aja sih kegiatan di sana itu selama 3 bulan ya? Siap, selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulanan. Jadi setelah lulus kita seleksi di sini, kemudian kita berangkat ke Australia. Kami 2 orang. Jadi ada satu adik leting saya, Praka Kamdani dari Rindam 5 Brawijaya. Kami berangkat ke sana. Sebelumnya 1 minggu kami di Melbourne. Di sana kami pengenalan tentang budaya Australia. Like they explain us about the culture of Australian culture. Selama 1 minggu, kemudian setelah itu kami dibagi di 3 tempat. Ada yang di Sydney, di Townsville, dan kami kebetulan dapat di Adelaide. Dan di sana kami mulai kegiatan. 1 minggu pertama kami menunggu kedatangan dari ADF, Australian Defence Force, atau peserta kursus yang dari Australia. Kemudian setelah berkumpul semua, kami mulai kursusnya. Jadi kursusnya di Australia itu kursus Section Commander atau Komandan Regu. Jadi kami diajarkan bagaimana untuk memimpin regu, bagaimana bakal menjadi calon-calon pemimpin regu yang baik. Seperti menguasai tentang senjata, parade, dan bagaimana memimpin di lapangan, yaitu pada saat melaksanakan patroli dan lain-lain seperti itu, Mbak. Baik. Wah, berarti kemarin saat mengikuti kursus militer itu terdiri dari berapa negara dan mana saja? Pertama ada beberapa negara, namun kami yang di Adelaide itu ada dari Indonesia kami berdua, ada dari Thailand 1 orang, dari Vanuatu 1 orang, kemudian dari Papua Nugini 2 orang. Siap. Hal yang menantang awal pertama kali ketemu ini kan lintas negara begitu kan? Siap. Apa ada kendala nggak dalam berinteraksi dengan mereka begitu? Mungkin hal yang paling berkesan dan menantang di sana. Jadi di Indonesia we learning English is about like American English. Jadi kami belajar bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris Amerika. Seperti lagu-lagu yang kita dengar atau sehari-hari yang kita dengar bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya Amerika. Dan saat kami sampai di Australia, everything is different. Semuanya berbeda. Jadi dari cara mereka berbicara, tekanannya, dan di Australia terkenal dengan ada namanya slang atau bahasa-bahasa gaul mereka, dan ada beberapa istilah militer. Dan itu pertama kali kami ke sana itu yang mungkin agak susah bagi kami. Tapi setelah 1 minggu selesai, 2 minggu, 3 minggu kami menyesuaikan dan kami bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Wah, luar biasa. Ini. Berarti ini kan belajarnya secara otodidak begitu ya? Betul, Mbak.
Berarti kemarin yang dikirim dari Kopassus itu berarti 2 orang ya? Bukan dari Kopassus, yang satunya kan dari Rindam. Oh, dari Rindam. Sebelumnya kan kita seleksi dulu, kemudian yang lulus 2 orang. Kalau untuk proses seleksinya ini bagaimana ini? Proses seleksinya waktu itu kami dapat kesempatan dari satuan untuk mengikuti seleksi. Seleksi pertama itu British Council English Corps. Jadi itu seluruh angkatan darat. Saya nggak tahu mungkin berapa banyak orang yang ada di dalam, karena kita seleksinya via Zoom. Jadi via Zoom dari HP itu kan ada kameranya, dan kami dapat kode dari Angkatan Darat. Jadi setelah kita masukkan kode itu, kita mulai kerja dan hasilnya langsung keluar di Angkatan Darat. Waktu itu seleksinya kebetulan puji Tuhan saya dapat nilai di atas 400. Jadi kalau standar dari Tamtama Bintara itu kan intermediate 300 sekian, saya dapat 400 di atas. Jadi di atas 400 levelnya jadi upper intermediate. Dan setelah itu kami menunggu beberapa waktu kemudian ada sprint, ada surat perintah yang menyatakan kami lulus dari seleksi tahap pertama untuk melanjutkan ke seleksi tahap kedua di Kemhan di Pusdiklat Bahasa. Dan di sana kami seleksi Ed Phelps. Dan setelah itu kami dinyatakan lulus. Kemudian kami melaksanakan prosmin dan berbagai persiapan. Kemudian kami berangkat ke Australia. Untuk persiapannya berapa lama kemarin ini? Persiapan dari awal ya? Dari awal lumayan lama sih. Kalau persiapan apa nih, Mbak? Bahasa, kursus bahasa berangkat untuk berangkat ke Australia itu. Lumayan siap berangkat itu ya? Lumayan lama karena kita prosminya kan dari Angkatan Darat, terus kami prosmin juga sampai ke Pusenif, ada Kedutaan Besar Australia, dan setelah semuanya beres baru kami berangkat. Kalau waktunya kurang tahu sih, tapi agak lama, Mbak. Berapa bulan lah gitu. Berarti memang sudah merupakan pilihan prajurit pilihan terbaik begitu kan. Yang dikirim. Kita mesti ngirimnya yang terbaik gitu kan. Wah, ini tentunya ini menjadi inspirasi buat prajurit TNI Angkatan Darat lainnya ya, terutama yang Kopassus ini gitu kan. Kalau di sana ini kan kalau dari segi cuaca ada perbedaan nggak kalau pas pelaksanaan di sana? Sangat berbeda karena kita di Indonesia kan panas. Kalau di sana saat kami, kalau di tempat pendidikannya yaitu di Adelaide itu kami masih kebanyakan kegiatan di dalam ruang kelas. Tapi saat melaksanakan latihan luar di Murray Bridge, nama tempatnya Murray Bridge itu kan kita kalau di TNI itu namanya berganda latihan luar. Jadi di sana musuh terberat kami mungkin sebagai orang Asia khususnya Indonesia itu cuaca. Karena kadang -2 derajat, -1 derajat itu sangat dingin sekali. Apalagi Mas Jinggo dari Ambon ya? Dari Kupang. Oh, dari Kupang. Siap, dari Kupang.